psikologi atau masyarakat yang melakukannya. Kedengaran suara saya, Pak? Baik. Terdengar, Pak. Oh, baik, makasih. Jelas. Jelas ya. Ada beberapa hal, misalnya nih pendekatan perilaku itu mereka biasa mengkategorikan misalnya pendekatan norma, kultur, psikologi. Nah, ini yang tadi disampaikan oleh narasumber kita 1, 2, 3 orang. Tetapi yang membedakan adalah ketika misalnya ada psikologi masyarakat itu bisa menghasilkan wujud yang berbeda. Nah, ini menjadi konsep juga. Ini perilaku manusia. Tapi kita bisa melihat bagaimana hubungan antara budaya, perilaku, kemudian aktivitas dan sistem settingnya. Misalnya ada tadi yang bicara budaya, kemudian ada bicara pandangan hidup, ada bicara yang nilai yang dianut, kemudian cara hidup, sistem aktivitas, kemudian sistem settingnya seperti apa. Nah, kita kaitkan misalnya di Rusun. Misalnya begini, ketika bicara budaya, itu bicara tentang latar belakang pandangan hidup atau nilai-nilai kebiasaan hidup tertentu. Nah, ketika misalnya orang masuk di Rusun itu terbagi dari berbagai unsur budaya. Nah, bagaimana unsur-unsur budaya itu ketika misalnya berhadapan dengan pandemi ini. Nah, kemudian yang kedua, bicara tentang pandangan hidup, itu saya kira sama ya, dari latar belakang budaya yang berbeda itu, tentu ada keinginan atau pilihan yang ideal. Tapi masalahnya kalau di Rusun itu, kadang ada orang, mungkin sebagian orang individualisnya tinggi, atau kadang yang tingkat sosialnya juga tinggi. Nah, itu berbagai macam di dalam Rusun tersebut. Kemudian masuk kepada yang ketiga, nilai yang dianut. Nah, tentu nilai ini ada pilihan, ada prioritas, ada elemen yang dianggap penting di dalam hal melakukan tersebut. Ada cara hidup. Nah, ketika bicara cara hidup, maka itu adalah pilihannya, yaitu perilaku serta bagaimana mereka mengalokasikan sumber kehidupan yang dia miliki. Kemudian bicara sistem aktivitas. Nah, di Rusun itu misalnya bagaimana organisasi kegiatan di dalamnya. Apakah misalnya kita mengenal misalnya di organisasi Rusun itu ada organisasi pengelolaan rumah susun. Ada organisasi misalnya RT, kelompok, lantai, aktivitas dan sebagainya itu berkumpul dalam satu rusun yang berbagai macam latar belakang itu bagaimana sistem organisasinya. Kemudian bicara sistem setting, kita tahu bahwa ada organisasi bagaimana manusia itu di dalam ruang itu. Kita lihat rusun itu fasilitas misalnya rumah susun itu mungkin tidak seperti rusun-rusun atau apartemen yang kelas menengah ke atas. Karena di sana terjadi keterbatasan ruang yang di dalamnya. Lanjut, nah ini di dalamnya itu, nah kita bisa melihat misalnya ini ada lingkaran-lingkaran ini ternyata ruang tempat kegiatan perilaku itu sebenarnya dipengaruhi oleh ada 5 hal. Yaitu pertama bicara teknologi, kedua ada politik di dalamnya, kemudian ada ekonomi, ada budaya, ada sosial. Misalnya teknologi, bagaimana bangunan tersebut memanfaatkan teknologi. Politik, bagaimana politik itu bisa mengorganisir ruang. Ekonomi, bagaimana tingkat ekonomi di rusun tersebut. Saya melihat berjalan di beberapa rusun di Jakarta, itu di ruang-ruang tertentu di rusun tersebut dimanfaatkan menjadi kegiatan ekonomi, misalnya depan pintu masuknya, di lorong-lorong tangga dan sebagainya itu dimanfaatkan. Tapi di sana juga ada budaya, ada sosial. Semua yang 5 ini mempengaruhi bagaimana perilaku itu di dalam rusun tersebut. Nah, ini saya kira lewati, ada pengetahuan, ada beberapa hal ya, misalnya pengetahuan bentuk ini yang pengaruhi perilaku, pengetahuan bentuk perilaku, domain perilaku, proses terjadinya perilaku. Nah, ini faktor yang mempengaruhi perilaku atau motif-motifnya. Ada motif ingin tahu, motif kompetisi, cinta, motif harga diri, kebutuhan akan nilai, dan kebutuhan akan pemenuhan hidup. Nah, ini saya kira saya lewati, lebih bagus kita diskusi. Nah, ini ada hal bagaimana mereka di dalam rusun tersebut. Yang tadi saya sampaikan latar belakang budaya,
lingkungan masyarakat, kepribadian. Itu kalau misalnya dia pengaruh itu menjadi psikologi, misalnya kepribadiannya. Ketika bicara budaya itu berkaitan dengan komunitas. Nah, itu tentu akan bercampur bagaimana keinginan kemampuan mereka itu di dalam pengambilan keputusan. Kemudian di sisi lain ada bicara fisik yang sebelah kanan ini, misalnya ketika bicara sumber daya itu memanfaatkan, kemudian bicara tentang risiko itu mengatasi. Nah, ini yang dua ini, lingkungan masyarakat dan fisik itu di dalamnya itu bagaimana mereka kemampuan dari setiap individu itu dalam mengambil keputusan. Pandemi, kita sudah misalnya ini perilakunya, sepeda, misalnya ini ada beberapa hal kemarin teman-teman menginformasikan di apartemen Kalibata, baru kemarin ya, ketika misalnya kita masuk tapak, itu saya lihat misalnya ketika masuk ruang kawasan Kalibata itu ya memang sih tetap ada sistem seperti ketika entrance-nya dan exit-nya. Misalnya ketika masuk parkir motor, mereka ada tetap menggunakan kartu dan sebagainya, tidak ada lagi secara manual. Kemudian sebelah kanan ini ketika setelah parkir kendaraan mobil dan motor, mereka ada koridor berjalan, kemudian masuk ke lift. Nah, ini perubahan-perubahan yang terjadi di rusun. Nah, ini contoh di Kalibata ya, yang kemarin disampaikan oleh teman saya tadi. Ketika dia masuk lobi, itu sudah ada tanda ya, misalnya ada masuk dan ada keluar. Kemudian ketika di lift itu juga perilaku itu sudah diatur dengan tanda, misalnya di dalam lift itu cukup 4 orang atau 5 orang, kemudian ada tanda masuk dan keluar. Tapi ini juga menjadi kendala menurut misalnya tadi itu Pak Imam Prasetyojo, kemudian apakah lift itu masih seperti itu? Karena ketika masuk di ruang seperti itu, perilaku seperti itu kan cepat sekali bisa menular pandemi COVID ini. Kemudian masuk ruangan dan di dalam ruangannya tersebut juga menjadi ada fasilitas untuk cuci tangan. Nah, saya kira itu pengantar teman-teman, silakan berdiskusi apakah perilaku ini di dalam kondisi pandemi ini dikaitkan dengan rusun itu sangat berpengaruh ketika bicara tentang pandemi. Atau sebaliknya, misalnya perilaku itu dipengaruhi oleh sistem ruang yang ada di dalam misalnya rusun itu terhadap perilaku. Atau sebaliknya, nah ini tadi saya berikan pengantar itu ternyata perilaku itu dipengaruhi bukan hanya oleh fisiknya, tetapi ada beberapa hal yang melatar belakangi perilaku itu bisa terjadi. Silakan kita diskusi, saya kembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, selamat sore. Terima kasih. Baik, Pak Daeng Marwan, terima kasih sekali ya sudah memberikan pembukaan tadi. Saya kira bisa nggak ada Pak Agus Sulendra di sini, saya lihat juga. Selamat sore, Pak. Sore. Ya silakan Pak Agus dulu boleh kalau misalnya bisa mau memberikan sedikit gambaran tentang perilaku terhadap apa yang terjadi di masa pandemi ini di suatu hunian kawasan rumah susun. Kira-kira begitu Pak. Boleh Pak Agus, silakan. Oke, terima kasih ya. Saya mengacu kepada apa yang disampaikan oleh Pak Imam Prasojo tadi bahwa sangat penting adalah disiplin perilaku, terutama manusia di dalam komunitas yang disebut tadi disiplin perilaku, karena itu akan ujungnya seperti yang disampaikan oleh Pak Imam adalah ketakutan kita akan menjadi klaster yang tidak selesai di suatu tempat. Nah, kebetulan ini yang di bagian kita kan adalah rusun. Rusun pun sebetulnya kalau kita lihat dari tampilannya, fisiknya, bangunannya, itu tergolong juga beda-beda. Ada yang eksklusif, kemudian ada yang menengah dan menengah ke bawah. Tentu juga ada variannya di situ adalah sangat berkaitan dengan jumlah hunian. Dan tentu masing-masing juga akan membawa fasilitas sosial yang beda-beda, terutama dalam hal luasan. Kalau kita hubungkan ke perilaku ini yang menjadi perlu dipikirkan. Nah, apa yang menjadi
pemikiran saya adalah saya tertarik apa yang disampaikan oleh teman kita tadi di awal tentang organisasi rusun. Ini akan menjadi penting kemudian karena perilaku ini melihat keragaman budaya, social culture, itu problemnya adalah kesepakatan. Kan perilaku ini menjadi kesepakatan. Nah, kontrolnya itu adalah melalui organisasi rusun itu sendiri. Entah dia per lantai, per building, atau per beberapa building, apapun bentuknya. Karena ketika berbicara disiplin, tentu ada dan di sini disiplin yang berkaitan satu aja misalnya dengan forecast. Itu ada bagaimana sistem pengawasannya, siapa yang ngelapor, dan kalau soal ngelapor ini akan jadi intrik personal gitu. Wah, dia nih sentimen atau apa gitu. Apalagi di satu lingkungan komunitas hunian rusun. Kemudian di dalamnya juga ujungnya kan adalah sanksi dan enforcement. Jadi, tetapi sekali lagi kesepakatan pun juga di kita seperti di pembicara sebelumnya menyampaikan, banyak pelanggaran, kita cenderung menjadi orang yang tidak disiplin secara culture bahkan gitu. Nah, itu saja yang saya melihat, karena ini efeknya kan akan menjadi kembali kepada bagaimana efektivitas disiplin tersebut, perilaku disiplin tersebut. Nah, secara fisik itu juga mesti, artinya di bangunannya itu seperti disampaikan tadi, ada ruang-ruang yang seharusnya tidak digunakan, kemudian digunakan, bahkan dia bisa buka warung kecil begitu, jualan di rusun sampai ada. Nah, sekali lagi ini kan tergantung dari tingkat atau klasifikasi rusun itu dari sisi jumlah hunian dan kualitas ruangannya. Nah, itu mesti diatur, ruang-ruang publiknya mesti diatur. Yang susah kan sebetulnya kalau kita mengikuti ketentuan-ketentuan fisika bangunan yang disampaikan oleh Bu Ira tadi. AC misalnya, memang AC beberapa sudah dengan sistem fresh air intake, tetapi kan tidak maksimal. Nah, merubah itu kan cost. Nah, cost itu kan tentu menjadi bagian daripada pengeluaran, apalagi di era sekarang, income orang menurun, kemudian mesti melakukan perubahan-perubahan ruangan secara fisik mengikuti ketentuan yang mesti menyesuaikan dengan situasi COVID seperti sekarang. Yang biasa ber-air conditioning harus cross ventilasi plus exhaust, lalu ada penyuluhan teknis mengenai penempatan exhaust, karena itu kontraproduktif dengan sistem kenyamanan air conditioning, di mana air conditioning cenderung menutup ruangan, kemudian sistem cross ventilasi adalah waste power dari air conditioning itu sendiri dan exhaust. Nah, itu menjadi problem yang juga sulit di satu sisi sulit dan di sisi lain adalah challenge bagi kita. Tetapi untuk kondisi existing yang ada ini, mengatur ulang ini kan juga problem yang lumayan. Ya, sekian dulu dari saya, nanti supaya teman-teman lain juga bisa menambahkan. Terima kasih. Baik, Pak Agus, terima kasih banyak ya. Saya juga agak sedikit rancu nih, Daeng Marwan. Kita kan saat ini membahas tentang perilaku ya. Mungkin kalau perilaku ini kaitannya dengan komposisi perencanaan arsitektur, atau kita mengubah perilaku, atau bagaimana ini, Daeng Marwan, kira-kira?
Kalau menurut Daeng sendiri, perilaku sendiri dari judul Oh, perilaku baik. ini. Kalau kita berdasarkan misalnya tema kita, itu kita akan melihat eksisten yang ada. Jadi misalnya kejadian yang terjadi saat ini. Kalau merubah perencanaan mungkin lain hal lagi. Jadi kita ini mencari solusi bangunan-bangunan rusun yang eksisten ini, bagaimana perilaku penghuninya dikaitkan dengan pandemi. Nah, tentu kan saya akan berikan contoh tadi misalnya ketika orang masuk mulai parkir, kemudian masuk ke ruangannya, kemudian naik lift sampai ke kamarnya. Itu kan perilaku-perilaku yang berubah ketika terjadi pandemi. Nah, kita di sini bukan untuk membuat sesuatu yang baru dulu, belum. Kita yang berbicara di sini adalah bagaimana kondisi eksisten yang ada ini di rusun dikaitkan dengan perilaku tersebut. Karena kalau bicara misalnya, ketika bicara ingin merubah sistem, maka kita akan bukan hanya perilaku, itu mulai dari perencanaan, misalnya dari standar-standar ruang. Kita sudah tahu betul kalau bicara rusun itu ada standar-standar ruang dari Kementerian PUPR, tapi itu juga dikaitkan dengan ekonomi. Makanya saya kan tadi tuh bicara perilaku rusun itu bukan hanya perilaku, ada ekonomi, ada sosial dan budaya. Ketika merencanakan suatu standar ruang tersebut, maka sama apa yang disampaikan Pak Agus, bahwa itu akan berkaitan dengan kos, kemudian biaya dan sebagainya. Nah, itu kita tidak masuk di situ. Kita masuk dulu adalah bagaimana kondisi sekarang ini. Apa yang harus kita lakukan ketika terjadi pandemi ini dan kondisi sistem rusun dan perilaku. Nah, itu. Tadi itu menarik sebelum Pak Agus sampaikan bahwa memang ada kesepakatan. Karena di penghuni rusun itu berbagai latar budaya yang ada berkumpul tersebut. Itu aja pengantar Pak Leo. Mungkin teman-teman lain. Boleh, Baik, boleh ya, tambahan Pak. Silakan. Ada yang mau menambahkan? Bebas. Ya, selamat sore Pak. Saya Yasi. Ya, dari Podomoro University. Saya juga PN bareng Pak Marwan. Jadi gini Pak, tadi artinya kita melakukan kuratif ya Pak. Artinya yang existing sudah ada, terus kemudian treatment apa sehingga merubah perilaku ataukah penyediaan suatu sistem itu untuk mengakomodir perilaku. Jadi sebenarnya ada dua pendekatannya, struktur fisik yang merubah perilaku atau perilaku yang merubah struktur fisik. Nah, pertanyaannya adalah rusun ini pengelolanya siapa? Swasta ya ataukah apa namanya? Yang dikelola oleh pemerintah. Kalau pemerintah ya, berarti kalau pemerintah berarti pendekatannya benar tadi yang disampaikan sebelumnya dengan komunitas gitu, pendekatan dengan komunitas. Artinya memang harus ada adaptasi yang keras ya. Memang kan harus gitu loh. Nggak bisa toleransi lagi gitu kalau kita harus beradaptasi dengan kondisi COVID ini. Ya. Terus segala prokes di protokol COVID itu harus dilakukan ya. Ini sebatas review saya. Kebetulan saya sama mahasiswa saya sedang riset ya tentang apa namanya rumah susun yang mengadaptasi. Jadi kan perilaku kalau yang dikelola oleh pemerintah, lantai dasar atau lantai 1 itu kan digunakan untuk fasilitas sosial ya Pak ya, untuk ngumpul, untuk rapat, terus untuk jualan-jualan gitu. Terus yang lantai 2 sampai ke atas itu untuk iya, untuk hunian. Nah, di sini mungkin untuk yang karena budaya kita ngumpul apa segala macam itu harus di break ya Pak, dipecah gitu loh. Jadi tetap budaya ngumpul tetap ada, cuman dia dipecah-pecah gitu ya. Terus kemudian juga tersedianya outdoor facility karena kan kalau rumah susun rumahnya kan kecil-kecil ya, unit-unitnya kecil-kecil. Mereka suka beraktivitas keluar. Kalau suka beraktivitas keluar, berarti kan ada interaksi. Nah, ini harus tersedia outdoor facility, tapi yang dipecah-pecah, bukan yang ngumpul lagi. Terus kemudian, tadi yang disampaikan juga, sirkulasi udara, sirkulasi AC, gitu. Kalau dari riset saya dengan mahasiswa saya, unit-unit rumah untuk menengah itu modelnya kayak studio gitu loh Pak, modelnya studio aja gitu. Jadi nanti mereka akan sekat-sekat sendiri, bagi-bagi sendiri gitu. Nah yang perlu dikasih pemahaman adalah unit-unit
yang harus berinteraksi dengan udara luar gitu. Terus yang terakhir ini terjadi perubahan perilaku dari apa namanya? Ini secara ekonomi ya. Saya kalau bilang ekonomi package. Artinya biasanya yang belanja itu secara interaksi sekarang semua online. Kan berarti ada sirkulasi drop barang, ngambil barang, apa segala macam gitu ya. Itu sampai saat ini kan kalau rumah tinggal kita digantungin di pagar, taruh depan rumah. Terus kalau di rusun dia mekanismenya seperti apa? Harusnya tersedia ya ruang-ruang untuk ngedrop perubahan perilaku-perilaku seperti itu. Dan jelas karena kita ini fokusnya ke perilaku, sebenarnya kan nggak bisa kita pecah-pecah ya. Kalau sebelumnya kan ada sirkulasi sama ruang ya. Berarti kan kita harus membagi perilaku orang gitu. Artinya main entrance-nya atau entrance-nya jadi beberapa supaya tidak berkumpul. Terus kemudian sebelum masuk tuh harus ada ruang transisi atau ruang antara dulu. Jadi antara luar dan dalam gitu. Jadi ketika orang masuk ke dalam apartemen naik ke atas, dia posisinya sudah bersih. Artinya apa? Dia sudah cuci tangan dulu atau seperti apa. Ketika dia menerima tamu nggak bisa langsung ke atas atau seperti apa. Jadi itu balik lagi kalau apartemen atau kalau rusunnya itu adalah pengelolaannya oleh swasta, ini harus kesepakatan dengan komunitas. Jadi pengelolaan, pengaturan perilaku. Jadi kayak ada SOP-nya, Pak. Jadi kayak ada barang datang mesti kemana dulu, ada space-nya, ada ruangnya gitu. Terus satu lagi mungkin disediakan ruang-ruang untuk ini ya, sunbathing ya atau berjemur gitu. Nggak tahu tuh di paling atas atau di bawah atau seperti apa gitu ya. Karena kan kita memang ini menginjeksi kondisi existing ya, nggak merubah, maksudnya tidak mendesain hal-hal yang baru. Itu sih Pak masukan dari saya. Baik Bu Bu Yesi. Kalau saya ngelihat rumah susun ya mungkin rumah susun itu lebih banyak tempat berjemur pakaiannya daripada berjemur itunya ya. Jadi kita jujur ya ngelihat berjemur pakaiannya lebih baik. Jadi jendela yang tadinya untuk sirkulasi itu jadi tempat Ketutupan berjemur. jemuran ya, ya. Jadi beda dengan apartemen mungkin. Mungkin ada lagi yang bisa menambahkan. Saya review sebentar. Notulen jalan ya. Salwa. Jalan Pak, jalan. Jalan ya. Kelihatannya ada Bu Nonci, lama ketemu nih Bu Nonci. Halo Bu Nonci, katanya Bu Nonci ini kembarannya saya nih. Monggo Bu Nonci silakan. Saya ini nggak menyapa beberapa nih. Nanti akan saya sapa. Ada Pak Heru Purbo juga. Silakan Pak. Nanti sumbang saran bagaimana dengan diskusi ini gitu. Silakan teman-teman. Siapa yang duluan? Boleh Pak Heru? Mungkin Pak Heru Purbo? Iya, tadi ada pernyataan atau pertanyaan tentang hubungan antara perilaku dan arsitektur ya. Jadi seperti kata Churchill, bangunan kita membentuk bangunan dan nanti bangunan membentuk kita ya. Jadi kalau kita mengubah ruang atau apapun nanti perilaku ikut berubah. Seperti tadi Bu Wulan yang menyarankan misalnya merubah warna akan merubah mood. Nah ini yang mungkin di sini ingin dibuat adalah bagaimana ruang itu atau arsitektur itu perlu diubah menghadapi situasi pandemi. Sebetulnya itu aja sih poinnya. Kemudian saya nggak banyak karena sudah banyak dibahas ya secara teknis baik tata udara, pergerakan dan sebagainya. Tapi ada hal yang di dalam studi-studi itu melihatnya seperti statik ya, padahal orang dalam keadaan bergerak. Contohnya di dalam aturan kan jarak 2 meter misalnya ya, sampai di mall dan sebagainya itu ada harus berdiri sebelah sini ya jaraknya 2 meter, padahal orang selalu dalam keadaan bergeraknya. Jadi itu yang perlu dilihat. Jadi seperti lebar koridor kata Pak Prasojo tadi nggak cukup segitu ya karena jaraknya harus 2 meter padahal kalau orang ini ya bisa mengatur pergerakannya mungkin lebar yang hanya 1 meteran itu juga nggak terlalu masalah ya. Itu yang mungkin perlu dipertimbangkan. Kemudian nanti hubungannya dengan semua SNI itu juga mesti dipelajari lagi karena barangkali ada hal yang perlu kita kaji apakah masih relevan, perlu
perubahan dan sebagainya. Itu aja singkat Bapak, terima kasih. Baik Pak Heru, kalau saya sedikit boleh menanggapi, yang susah itu adalah perilaku. Perilakunya kalau kita melihat perilaku, apalagi mereka yang tinggal di rumah susun gitu, mereka sudah terbiasa dengan perilaku yang mereka setiap hari lakukan gitu ya. Perilaku ini masalah perilaku. Jadi bagaimana komposisi arsitek tadi ada disentuh, dicoba diinikan dengan warna mungkin ya, itu bisa mengubah perilaku gitu ya. Mungkin dengan existing bangunan yang ada, dengan adanya memberikan warna-warna tertentu, bisa terjadi perubahan perilaku. Mungkin itu ya Pak Heru ya tadi ya. Mungkin contoh ya, kalau yang dulu kita semuanya kayaknya udah cukup lanjut ya usianya. Dulu itu kalau mengantri di stasiun, di bioskop dan sebagainya itu ada pagarnya, memaksa orang untuk mengantri dengan tertib. Sekarang nggak pakai pagar, orang masih bisa tertib lumayan. Itu dulu pagar itu untuk memaksa perilaku. Setelah itu perilakunya berubah, pagarnya nggak butuh lagi. Jadi nanti ke depannya seperti itu, mudah-mudahan perubahan ke depan di mana desain kita mengubah perilaku orang sesuai kebutuhan masa pandemi, nanti generasi berikutnya sudah tidak harus diubah ya, dan desainnya memang sudah sesuai dengan kebutuhan masa depan. Baik Pak, ini cukup bisa ini ya dimengerti dan cukup bisa mengubah perilaku. Mungkin ada teman-teman lagi, Bu Nonci ini kelihatannya nih dari tadi dengerin earphone terus, kenapa ya? Ngobrol sama siapa? Oke, teman-teman yang lain mungkin silahkan, ada yang mau di ini Bu Irina ya, Bu Irina Mildawani ya. Ya Pak, selamat siang. Oke, Bu, silahkan Bu. Ya Pak, memang perilaku itu sangat mempengaruhi, tapi tadi seperti juga pembicara mengatakan bahwa kita atau manusia itu juga bisa dibentuk dengan lingkungan binaan gitu. Jadi arsitek itu mempunyai peran untuk membuat atau menciptakan suatu ruang binaan yang bisa dalam tanda kutip memaksa manusia itu untuk menjadi tertib gitu. Tadi kan Pak Imam mencontohkan jalan raya ya. Misalnya kalau di rumah susun Bu. Kalau di rumah susun, nah kalau di rumah susun itu karena ini nggak boleh apa, bukan untuk bangunan baru ya. Jadi kan katanya mengomentari yang ada gitu ya. Apa yang harus kita lakukan untuk bisa mengubah perilaku? Misalnya tadi kan kalau kita melebarkan sirkulasi udah nggak mungkin karena sirkulasinya kecil. Nah, bagaimana perilaku tadi bisa berubah? Mungkin Bu Irma bisa, Bu Iriana bisa membantu. Ya mungkin dengan penanda di lantai yang jelas tuh Pak. Yang pertama kan di depan diberi apa tempat cuci tadi ya, yang kata desainnya kurang bagus kata Pak Imam ya. Nah, itu gimana ditambahkan itu supaya orang mau nggak mau harus cuci tangan dulu gitu kan. Kemudian mungkin diberi apa icon ya, apa infografik gitu di mana-mana untuk mengingatkan misalnya gambar masker, kemudian apa cuci tangan, jaga jarak. Nah, kalau jaga jarak itu kan sebenarnya ya sebanyak-banyaknya orang yang rumahnya di rumah susun, itu kan dia nggak seperti pasar misalnya kan. Misalnya lorongnya kecil, tapi kan nggak setiap detik itu orang pasti lewat dua berpapasan gitu kan. Jadi masih bisa lah dengan lorong yang ada, mungkin ditambahkan aja apa mungkin tanda-tanda misalnya kaki atau apa pembatas alur ke sana, alur ini seperti itu, Pak. Oke, jadi ditambah misalnya karena tidak ada lift ya, tidak ada lift, biasanya tangga ada panah-panah naik dan ada panah-panah. Nah, itu ya diberi batas gitu, Pak, dengan apa cat atau apa yang bagus gitu ya. Bisa ditempel. Ya, stiker juga bisa itu untuk memberi tanda karena mengarahkan itu supaya orang menjaga jarak. Yang naik itu sebelah kiri, yang
turun sebelah kanan, misalnya, ya kan? Oke, itu Seperti itu, ya. perilaku. Juga tadi infografik Pak, jadi misalnya naik yang ini, turun yang ini misalnya. Seperti kalau kita ke Tanah Abang itu ya apa namanya KRL itu kan sudah dikasih tahu ya kalau yang jalur cepat artinya yang apa harus jalan terus itu yang kanan jalurnya, yang kiri itu boleh berdiri diam. Itu pun eskalator. Iya Pak, itu pun udah susah banget orang sampai saya dorong-dorong gitu ya. Dulu ya Pak ya, sekarang udah lama nggak pernah ke kereta ya, udah hampir 2 tahun ya. Tapi artinya gini loh, orang itu kalau nggak terus-menerus diberi infografik, pengumuman, kemudian tanda-tanda, itu memang manusia Indonesia itu apa cenderung tidak disiplin gitu. Jadi memang harus dipaksa Pak. Oke. Harus dipaksa. Jadi tadi kan ada dipaksa dengan pagar misalnya ya. Nah kalau pagar itu mungkin dirasa sudah tadi Bapak siapa tadi Pak Heru atau Pak siapa tadi? Pak Heru. Tangga mungkin tangga antrian sebagian sudah merasa tidak membutuhkan. Tapi mungkin di sini ada yang membutuhkan lagi gitu. Seperti di stasiun kereta api kan juga gitu itu apa diberi garis lagi karena kan orang cenderung abai kalau nggak ada seperti itu. Gitu Pak. Ya, terima kasih Bu Irina. Ya, mungkin itu Pak. Ada untuk, lagi? Ya Pak, apa untuk jendela-jendela Pak yang dibuka dan seterusnya mungkin menambah sirkulasi udara. Nah, itu tadi jendelanya lebih banyak berfungsi sebagai jemuran. Jadi kan tadi ada disuruh berjemur, tapi jemurannya di jendela. Oh iya Pak. Ya, jadi di rumah susun itu dilemanya di situ kira-kira. Jadi terus kalau saya juga ingin memancing di sini masalah sampah ya. Sampah kita tentang masker, sampah kesehatan itu apakah juga sudah diinikan ya bisa. Ya, itu mungkin belum juga Pak. Belum apa sosialisasinya belum. Jadi itu salah satu kegiatan yang mungkin bisa berkolaborasi dengan warga. Mungkin ada rukun warganya di situ. Kemudian ada sosialisasi mungkin arisan warga atau apa itu disosialisasikan bahwa sampah masker itu termasuk berbahaya sebetulnya. Berbahaya, gitu. Karena berbahaya sekali. Ya kan Pak, Ya. termasuk sampah medis gitu. Jadi Betul, dia bukan medis. sampah biasa. Dan itu harus dipisahkan gitu. Kan sekarang kita udah belajar memisahkan sampah yang recycle, kemudian yang organik dan berbahaya. Nah, ditambah ini satu berbahaya. Sampah medis ini cukup berbahaya soalnya. Ya. Ya kadang-kadang di sana juga banyak pemulung yang notasinya mereka nggak ngerti itu berbahaya atau enggak dan mereka bongkar-bongkar sampah itu gitu dan sampah itu ternyata cukup berbahaya. Nah itu yang jadi concern di susun gitu. Terus katanya kan ada yang recycle tuh Pak, pemulung yang merecycle masker. Nah, itu diajarin juga Pak supaya kalau sebelum membuang itu digunting-gunting. Nah, itu ya, betul. Itu digunting, jadi talinya digunting, terus bagian tengahnya tuh digunting-gunting supaya dia nggak diambil pemulung terus dicuci terus dijual lagi. Barangkali ada juga yang jualan seperti itu kenyataannya. Baik, Bu Irina. Terus teman-teman lain, mungkin teman-teman muda yang lain nih, cuma ada gambarnya. Terima kasih, Pak Leo. Terima kasih. Bu Irina ya. Ya. Nah sekarang Bu Nonci tetap saya minta nih, Bu Nonci kok diem aja dari tadi? Oh nggak dengar kayaknya. Bu Nonci? Iya Mas, sorry, saya lagi ada ini lagi. Oh ya lagi, oke, silakan. Nggak apa-apa, sedikit saja kalau. Oke, silakan Bu Nonci. Sebentar, saya matikan. Benar, kalau menurut saya memang perilaku sudah otomatis akan mempengaruhi. Kita harus beradaptasi terhadap perilaku masyarakat atau terhadap penghuni yang menghuni rusun tersebut gitu, karena otomatis apa yang mereka lakukan pun walaupun mereka memang kita ketahui kalau yang tinggal di rusun itu rata-rata kan lebih heterogen ya. Heterogen, betul. Mereka heterogen biasanya di kota-kota besar gitu, karena rusun sampai saat ini untuk di daerah-daerah masih cukup sedikit gitu, dan mereka mempunyai kebiasaan yang sangat berbeda-beda gitu kan. Nah, tapi kita perlu melihat perilaku mereka menghadapi pandemi ini justru. Jadi kalau kita lihat di beberapa
penghuni rusun memang saat ini sudah sangat merubah gitu ya perilaku mereka yang tadinya mereka membutuhkan ruang-ruang terbuka gitu. Jadi biasanya di rusun pun walaupun minim gitu ya, tetap ada ruang terbuka gitu kan. Nah, bagaimana cara pola pengaturan ruang terbuka itu perlu diatur di antara mereka juga penggunaan ruang terbuka tersebut. Kemudian ruang-ruang bersama itu yang justru perlu kita pikirkan gitu. Ruang bersama mereka di rusun tersebut. Kemudian ada juga kalau tadi sudah dibahas untuk masalah ruang bukan jendela gitu ya. Itu tidak bisa kita apa perlu untuk ruang jemur dibuatkan memang ruang jemur bersama gitu kan di ruang terbuka tersebut gitu. Jadi tidak lagi di jendela-jendela mereka. Jadi memang untuk masalah perilaku kita tidak bisa ini sendiri, tapi harus memang kerjasama dengan penghuninya ya gitu Mas Rio. Oke, ya. Jadi kalau saya lihat memang unik nih antara perilaku dan arsitek perilaku dengan arsitektur pergerakan. Jadi komposisi yang di nomor 2 kemarin waktu Jawa Timur. Kalau pergerakan kita lebih banyak melihat orientasi bagaimana cara perilaku gerak kita terhadap komposisi arsitektur. Tapi kalau perilaku ini, kalau saya lebih melihat ke psikologis ya tadi ya. Saya suka gitu melihat ke psikologisnya. Lebih ke psikologis kalau perilaku. Psikologis itu tadi sepintas yang paling tepat itu mungkin main warna gitu atau main stiker gitu ya kayak gitu. Jadi karena kita kalau dari Marwan tadi kan bilang bahwa kita tidak mengubah bangunan existing gitu. Jadi apa boleh buat. Jadi untuk kita mungkin itu kita caranya dengan mengubah memberikan warna-warna atau kita memberikan tanda-tanda. Nah, tidak salah juga di dalam komposisi arsitektur kita memberikan sebuah aroma. Kalau saya bilang bau-bau tertentu yang bisa mengubah perilaku. Jadi misalnya di ruang itu kita pasang aromaterapi gitu-gitu ya. Mungkin yang tadinya mereka di rumah susun tidak mengenal aromaterapi, tapi dengan adanya aromaterapi tersebut mereka mungkin lebih tenang, mungkin lebih bisa membayangkan bahwa di ruang ini mereka nggak lebih bisa nyaman atau gimana. Itu mungkin yang lebih ke psikologis mungkin begitu ya. Setuju Mas. Jadi itu bisa merangsang dari dari psikis mereka ya untuk bagaimana mereka bisa hidup beradaptasi terhadap virus ini gitu. Ya, saya kira saya membahasnya gitu. Gimana ada yang Marwan? Jadi kalau saya lebih melihat itu karena agak rancu kalau kita melihat pergerakan kayak di Jawa Timur kemarin yang waktu kita bahas di yang nomor 2 dan yang nomor 3 ini kalau di perilaku ini kita lebih kelihatannya ke psikologis begitu. Apa betul Daeng Marwan begitu? Baik, perilaku tadi itu kan ada beberapa hal yang saya sampaikan. Membentuk perilaku itu ada sosial, budaya, teknologi, ekonomi, dan sebagainya. Itu kan tadi saya sampaikan yang pertama, pembahasan saya pertama bahwa perilaku itu dipengaruhi oleh berbagai hal. Bisa teknologi, bisa budaya, sosial, dan ekonomi, dan sebagainya. Misalnya contoh, ketika bicara misalnya teknologi, dikaitkan dengan pandemi dan rusun, mungkin bisa memanfaatkan teknologi yang bagus di dalam satu rusun. Misalnya ketika kita bicara sirkulasi, maka perilaku itu misalnya bisa disampaikan per menit. Ada audio misalnya lantai 1 silakan menggunakan lift, lantai 2 jam begini menggunakan lift, keluar waktunya jam gini. Kalau itu kan bisa ya diatur, tapi itu kan sangat susah. Nah, ketika bicara misalnya budaya, budaya menjemur, kita bisa memanfaatkan misalnya top floor itu menjadi tempat berjemur mereka. Jadi tentu pengelola rusun itu top floor-nya di atas itu bisa disetting kembali bagaimana membuat itu menjadi tempat berjemur mereka. Ada yang menarik, tadi malam saya survei sampai jam berapa ya, jam malam itu di rumah susun, bukan rusun ya, apartemen Cinere Resort itu, di sebelum masuk ke lobinya itu di luar, jadi ada lobi pintu, di luar lobi itu ada ruang yang disimpang itu lemari-lemari box itu. Jadi mereka tukang ojek itu, ojek online, nyimpan barang tuh di situ. Jadi tinggal mereka lihat, ya tinggal mereka tak, oh barang saya udah ada di box berapa, dia turun tanpa ketemu oleh tukang ojek. Itu menarik tuh, saya lihat di Cina tersebut. Ada perubahan-perubahan
yang selama ini langsung tangan, itu ada disimpan box, mereka turun ke bawah, ambil Nah, ini salah satu tombol, ambil ininya baru naik ke atas kembali. salah Nah, satu itu menarik tuh untuk ya, solusi itu tersebut. salah satu solusi nih. Salah satu solusi, jadi misalnya di belanja online itu disediakanlah box-box yang dropshipper secara drop. digital, itu dikontrol oleh teknologi, itu bisa dimanfaatkan di ruang-ruang tersebut. Kemudian terkait dengan jemur, mungkin bisa di atas. Nah itu, saya kira menarik memang untuk hal tersebut. Ini ada Pak Rosadi itu dari Jepang ya kayaknya, atau Pak Victor, Pak Rosadi Mulyadi, mungkin ada pandangannya, atau Pak Yosef. Pak Rosadi ya, Pak Rosadi silakan. Ya silakan. Ini menarik. Tapi ya sebenarnya saya sampaikan bahwa perilaku itu dibentuk oleh 5 unsur tadi tuh, teknologi, ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya. Itu menarik. Silakan. Pak Rosadi. Saya terlalu banyak bicara, nggak ada masukan nanti. Silakan Pak Rosadi, Pak Vito dan. Mungkin Pak Rosadi ada di tempat, Pak. Silakan, Pak. Mungkin yang muda-muda nih, ada juga yang ingin memberikan sedikit saran mengenai perilaku yang bisa diarahkan atau terjadi ketika situasi pandemi ini, di mana komposisi arsitektur existing kita jadikan sebagai acuan utama tanpa merubah ya, jadi merubah existing, tetapi dapat dikaitkan dengan perilaku yang baru. Jadi tadi Mas Daeng Marwan juga bilang adanya tempat-tempat box-box misalnya dikaitkan dengan teknologi, mereka telepon terus turun ke bawah. Mungkin ada yang teman-teman yang bisa menambahkan lagi mungkin? Pak Robi, boleh Pak Robi itu ada Pak Robi. Oh iya, silakan. Iya. Ini Pak, tadi saya mau menambahkan yang disampaikan oleh Pak Marwan. Siapa nih? Tentang apa Pak yang sunbathing area ya ditaruh di top floor. Oh iya, iya Pak. Nah terus tadi yang disampaikan oleh Bu Yunita Nonsi yang tentang mendukung kondisi psikologi. Ya Bu Nonsi, kondisi psikologi dengan aroma, dengan warna gitu. Nah di sini saya sebenarnya belum riset secara detail tentang bagian top floor di rusun itu ya, apakah semuanya itu dak beton ataukah berupa atap ya. Sebenarnya itu kan potensi sekali untuk sunbathing. Di Surabaya atap semua. Atap semua. Oh, ya. Bukan dak beton, Pak ya. Oh. Gitu. Sebenarnya kalau dak beton tuh potensi untuk small urban urban farming. Jadi tanaman yang kecil-kecil, ringan, tapi produktif gitu. Ya. Nah itu kan jadi di top floor-nya itu bisa sebagai tempat ngumpul juga, ada jarak, tempat sunbathing, dan mereka juga ada aktivitas gitu loh. Jadi budaya tadi benar yang disampaikan oleh Pak Marwan tentang perilaku itu terkait sosial, ekonomi, budaya, teknologi. Nah budaya kita ini kan sukanya sebenarnya ngumpul ya. Suka ngumpul-ngumpul, tapi sekarang bagaimana pengaturannya ngumpulnya tuh berjarak gitu ya Pak, nggak ngumpul banget gitu loh. Tadi ambil contoh kayak meeting room, meeting outdoor yang dilakukan oleh Kementerian ya Pak Menteri sama Bu Risma gitu. Itu sih Pak masukannya. Makasih. Silahkan mungkin ada itu tadi Kang Robi sih kelihatannya mau ngomong nggak jadi. Kenapa ya? Tadi kok ada kunjungan di sini? Oh kunjungan aja deh kunjungan. Iya, ngintip. Ini sebelum lupa ini Pak Leo, maaf. Ya. Sebelum dilupa tadi itu menarik Bu Yaseri bahwa misalnya dan informasi dari Pak Leo bahwa rusun itu memang desain lebih banyak menggunakan atap ya. Kalau misalnya Patra itu kan top floor-nya beton dan sebagainya. Itu kemarin saya diskusi bahwa arsitektur tradisional mengantisipasi pandemi. Nah, mungkin material atap tersebut bisa diganti dengan material kaca yang bisa tembus sinar matahari. Jadi misalnya ada bagian-bagian terkhusus dari atap tersebut bisa diganti untuk menjadi area jemur dengan memanfaatkan misalnya mengganti material atap tersebut. Nah, itu supaya tidak lupa. Makasih. Lanjut. Boleh. Jadi masukan juga tuh. Jadi boleh kalau misalnya mungkin atapnya masih bisa diganti material dengan material yang bisa menerima sinar matahari, jadi bisa dimanfaatkan. Ada teman-teman yang lain mungkin Pak Yosef Lim ada, cuman kelihatannya masih belum bergerak ya. Jadi yang ada
Di sini, Pak Leo bisa nambah nggak? oh boleh, boleh. Agus nih. Oh Pak Agus, ya silakan. Gini, perilaku itu kan ujungnya adalah bagaimana menekan COVID ini kalau bisa sih menjadi zero. Tetapi artinya ujungnya itu adalah disiplin. Memang penanganannya untuk saat sekarang ini mungkin yang relevan adalah fisik dan non-fisik. Fisik itu banyak tadi ada signage, kemudian ada dibuatkan semacam mailbox atau delivery box untuk mengikuti perkembangan belanja online seperti sekarang. Tetapi tetap ujungnya adalah disiplin manusia yang ada di sana, dan disiplin itu juga banyak sekali berkaitan dengan yang tadi saya sampaikan, penghuninya yang heterogen, bahkan kalau kita bisa urai lagi level educated-nya beda-beda, itu sangat mempengaruhi, sehingga goal-nya yang kita harapkan adalah gimana komunitas kecil, katakan satu blok rusun itu tidak lagi, bahkan kalau bisa tidak menjadi klaster begitu, sehingga secara non fisik itu mesti disosialisasi, terutama kan forecast-nya. Nah ini yang saya maksud, dihimbau saja seperti yang sudah kita masih temukan banyak orang keluar rumah tidak pakai masker. Katakanlah orang mengambil delivery-nya turun, misalnya ada di lobi dari lantai 2 atau lantai 3 misalnya, dia sudah misalnya tidak menggunakan masker. Nah, hal-hal seperti ini kan mesti juga secara ketat diawasi. Itu yang saya sebut tadi adalah ada sistem pengawasan. Bahkan kalau mau lebih ketat lagi ada sistem sanksi, seperti apa orang-orang yang membandel di dalam satu hunian rusun itu gitu. Sehingga ini yang saya sampaikan tadi, perlu dibentuk entah itu miliknya pemerintah maupun swasta, organisasi hunian itu, sehingga ada intensitas update mengenai kesepakatan mereka, terutama pada saat ini adalah kesepakatan untuk menuju ke disiplin perilaku sehat berdasarkan ketentuan Prokes. Gitu, makasih. Oke, baik. Jadi kalau saya tarik kesimpulan, Pak Agus menambahkan bahwa ujung-ujungnya adalah disiplin. Memang disiplin ya Pak, yang paling penting itu kalau di perilaku itu. Jadi membentuk sebuah perilaku yang baik adalah nanti berujung pada output sebuah kedisiplinan pada masyarakat yang tinggal di rumah susun itu. Jika mereka semua disiplin, meskipun mereka tinggal di rumah susun yang sempit, gitu, mereka akan merasa nyaman sekali, karena disiplin itu adalah modal utama kayaknya ya untuk notulen. Jadi bisa ditambahkan disiplin itu kayaknya salah satu agenda khusus yang mungkin digarisbawahi di dalam masalah arsitektur perilaku ini. Kira-kira begitu ya, Deng Marwan? Ya, siap. Iya, menarik. Terima kasih masukannya. Oke, ada lagi mungkin? Ada waktunya, sudah mau habis 16.13 kayaknya, saya udah dikasih tahu nih kelompok C di grup. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Tinggal beberapa menit lagi nih, sekitar 2 menit, 16.13. Ada mungkin? Moderator, nih hasilnya kita bisa dapat nggak ya Pak ya? Oh, dapat pasti Bu Yesi. Jadi kita akan curious saja hasil diskusinya nih. Ya, pasti dapat ya. Jadi hasil dari pembicaraan ini kita akan resumekan. Oh, ada Bu Sandra Eka Febrina itu kayaknya ya. Bu, silakan Bu. Ini Bu. Oh, hilang lagi. Dia mau pelit. Ya, oke. Ya, apa ada tambahan lagi mungkin? Kalau nggak ada kita bisa, tapi ini kayaknya belum disuruh kembali ya. Bisa ya, kita kembali ya. Deng Marwan gimana? Ada tambahan mungkin, tarikan kesimpulan terakhir tadi Pak Agus, bagus sekali ya. Jadi ujung daripada pembicara perilaku ini adalah disiplin sebenarnya.
Kalau kita semua udah bikinin tanda, kalau nggak disiplin juga percuma gitu loh. Kita udah bikin upaya macam-macam, mereka tidak disiplin percuma. Jadi kelihatannya itu kalimat yang cukup ampuh. Tadi itu menarik Pak Agus, intinya ada disiplin. Tapi ada riset, saya juga ya, sebelum misalnya ketika menggunakan komuter lain, sebelum era ada tiket elektronik itu, mereka itu bergerombol masuk di kereta, di atas kereta, di dalam kereta, kemudian mereka bergerumun di dalam kereta, penjual pisang goreng dan sebagainya, masuk stasiun kereta itu kita seperti masuk dalam gua. Jadi ada tenda-tenda biru, hanya pedestrian itu 1 meter langsung masuk naik kereta. Di dalam kereta itu, waduh, betul-betul kayak zaman apa itu ya. Tapi setelah itu ada perubahan fisik di dalamnya, dan perubahan fisik di dalamnya semua dilakukan dengan serba elektronik. Kemudian stasiunnya dengan standar-standar yang bagus, kemudian sirkulasi masuk keluar itu diatur dengan baik. Itu awalnya sih susah. Jadi mereka malah ketika dikasih kartu komuter lain itu malah kartunya dibawa lari, kan rugi tuh kereta itu 10.000. Makanya dibuat sistem misalnya, oke, Anda bayar 3.000 tapi Anda bayar 13.000. 10.000 itu untuk kartunya, 3.000 itu biayanya. Nanti pas keluar stasiun Anda rubah, Anda mengganti. Ya itu betul, refund itu, dan itu berjalan beberapa kemudian dan diganti dengan money elektronik, dan itu bisa disiplin. Dan sekarang itu kita nyaman sekali naik komuter dan MRT. Artinya begini Pak, bisa ditempuh 2 cara, bisa secara misalnya fisik merubah perilaku, kemudian perilaku itu bisa merubah fisik. Jadi bisa dua-duanya, karena problema di Indonesia itu bisa kita lakukan dua-duanya. Beda dengan Eropa, ketika misalnya Eropa sebelum era era Piala Eropa kemarin, mereka sudah 80% divaksin. Nah, ketika Piala Eropa mereka penuh tuh stadion, hanya memperlihatkan kartu pasca vaksin. Artinya itu bisa kita menggunakan 2 cara tersebut. Menarik, terima kasih. Penting disiplin, kemudian perilaku itu dipengaruhi oleh teknologi, sosial budaya, sosiologi dan sebagainya, itu banyak. Kemudian dirusun, kita bisa memanfaatkan material-material yang bisa berguna bagi kesehatan masyarakat dan sebagainya. Terima kasih. Baik, ini waktunya pas banget ya. Silakan kita bisa kembali dan kita bisa meninggalkan ruang ini dengan live room dan kita kembali ke ruang utama. Terima kasih Pak Agus, Pak Bu Yasri, Pak Heru, Bu Nita, semuanya teman-teman yang ada di sini. Terima kasih Pak Leo. Terima kasih. Nanti Pak Leo. PN aja Terima kasih. Iya Pak, ketemu di PN lagi nanti kita. Iya, makasih ya. Yuk ketemu lagi di room. Ya, siap. Kapan kita ngeband? Bisa.